Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, semoga pada hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ini ya, gagasan umumnya udah ya. Ustazah lupa sampai mana, ntar ya. Kayaknya yang tentang gempa Aceh ini udah dijelaskan. Nah, jadi sekarang kita coba lah ya ke strukturnya. Nah, nggak apa-apa lah kalau memang ini udah dipelajari, ya, nggak apa-apa kita ulang, ya. Jadi hari ini kita coba belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi dalam sebuah teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Struktur yang pertama ada identifikasi fenomena. Struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang ketiga adalah ulasan. Nah, ini sepertinya udah saya jelaskan ya. Jadi inilah dia gambar strukturnya seperti ini. Identifikasi fenomena itu adalah latar belakang kejadian. Karena suatu peristiwa ataupun kejadian itu pasti ada latar belakangnya kenapa itu terjadi. Contohnya saja jika anak-anak ustazah telat datang ke sekolah, misalnya pasti ada latar belakang kejadian kenapa Anda telat datang ke sekolah, ya kan? Ada kronologinya. Misal Anda terlambat bangun, atau misal ada kemacetan di jalan raya, itu adalah latar belakang kejadian. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar kita baca teks tentang gempa bumi di Aceh ya, gempa di Aceh. Nah, detik-detik kejadiannya itu kita sudah tahu ya, penyebab terjadinya gempa bumi tersebut karena apa, dan itu dikaji oleh ahli terkait dengan gempa bumi itu sendiri ya. Nah, jadi itu identifikasi fenomena biasanya ini terletak di paragraf pertama, berupa mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Ya, kalau dia tentang gempa bumi ya buatlah latar belakang tentang apa sih itu gempa bumi, kapan gempa bumi yang terjadi di Aceh, ya kan? Seperti contoh ini. Ini nggak apa-apa ya, kita ulang supaya lengket nih anak-anak ustazah nih ya. Nih kayak minggu lalu ya udah dijelaskan. Tuh latar belakangnya. Udah. Yang kedua ada rangkaian kejadian atau rangkaian proses kejadiannya. Disinilah ada dia memakai kronologis dan penyebab. Kalau kronologis ditandai dengan konjungsi waktu, contohnya kemudian, setelah, selanjutnya, lalu, ketika, sejak, dan lain-lain. Pokoknya yang kata konjungsi berhubungan dengan waktu. Kalau dia penyebab, yaitu kausalitas, maksudnya adalah hubungan sebab akibat ditandai dengan konjungsi sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Udah, hingga itu adalah konjungsi penyebaban. Paham ya anak ustazah? Yang terakhir adalah ulasan. Ini adalah kesimpulan dari
teks yang sudah kita buat atau mengomentari konsekuensi. Nah, jadi anak-anak ustazah rasa cukup lah ya kalau tentang struktur. Anak-anak ustazah kan udah ustazah jelaskan minggu lalu ya, dan ustazah sudah juga kasih tugas, ya kan? Nah, sekarang anak-anak ustazah kita masuk ke kegiatan 2, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Apa tuh denotatif? Yaitu makna yang sebenarnya. Lawan dari denotatif adalah konotatif. Konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Paham ya? Jadi yang namanya dia ini teks yang tidak merupakan karangan adalah teks yang berupa fakta, maka tidak boleh itu mengarang-arang, menggunakan bahasa majas, itu tidak boleh ya. Harus dia bermakna langsung. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Seperti saya bilang tadi ya. Jadi nak, kita dapati konjungsi-konjungsi ini biasanya di proses kejadian ya. Pertama, ini kaidah bahasa ya, kita pelajari ya. Dalam sebuah teks eksplanasi terdapat namanya konjungsi kausalitas. Apa saja itu konjungsi kausalitas ya? Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, di antaranya adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Jadi, kalaulah ada kata-kata seperti ini, konjungsi seperti ini, dia dinamakan adalah eksplanasi karena dia mengungkapkan penyebaban terjadinya sesuatu. B. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis inilah yang berkaitan dengan waktu, ya. Yang tentunya dia pasti memakai konjungsi waktu. Paham ya? Contohnya adalah seperti kemudian, lalu, setelah, itu, pada akhirnya. Nanti ini dicatat ya nak ya, yang penting-penting ini dicatat. Jadi selain kata-kata ini ada loh lagi konjungsi waktu, boleh kalian cari di buku, di internet, cari situ konjungsi hubungan waktu. Ada lalu, ada sebelum ya kan, ada kemudian, terus apa lagi ya, ada juga sejak, banyak lah konjungsi waktu itu. Jadi boleh cari ya nanti dari internet, catatlah di bukunya. Ini contohnya saja, ini hanya contoh beberapa. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya, iya betul. Nah, jadi sebenarnya untuk eksplanasi yang berpola kronologis, tahu kan hubungan waktu itu ini ya, tidak hanya pakai konjungsi tapi dia juga pakai keterangan waktu. Tahu lah ya keterangan waktu, contohnya misalnya pada bulan keempat ya kan, dalam bulan kelima, ini kan keterangan waktu bukan ya kan, ini keterangan waktu. Terus juga selama bulan ke-6, setelah 7 bulan, selama bulan ke-8 dan ke-9, ini semua keterangan waktu. Kita lihat contohnya yang di gempa Aceh, ada nggak keterangan waktunya? Jadi dia kalau dia mengungkapkan kronologis, ingat tidak hanya pakai konjungsi juga bisa, dan pasti ada keterangan waktunya. Ini kan keterangan waktu pada pukul ya kan, keterangan waktu kan? Itulah, itu namanya keterangan waktu, ada kan? Tahun 2004, pada penghujung tahun 2004. Nah, banyak. Nah, itu contoh keterangan waktu, paham? Itu bukan konjungsi tapi keterangan
waktu. Jangan disama-samakan nih sekitar 10 menit. Banyak kali lah contohnya ya nak ya. Jadi nggak susah kok dalam menentukan apa itu eksplanasi, apa ya bedanya dengan teks-teks lain. Nah itu insya Allah mudah sih kalau misalnya sering latihan baca gitu ya. Nanti ujian pun jadi mudah anak-anak ustazah untuk menjawab. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Nah ini maksudnya gini. Karena teks eksplanasi ini ya hampir sama dia kayak observasi ya, teks-teks yang tidak mengarang bebas lah. Jadi nak, kalau teks yang memang dia hasil kajian, hasil telaah yang betul dari para ahli gitu kan, itu tidak boleh kita gunakan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Yang harus kita gunakan adalah kata benda atau objek yang mau kita terangkan, fenomena yang akan kita terangkan, jelaskan. Contoh, kemarin ada tentang demonstrasi kan, demonstrasi, banjir, itulah dia ininya, objeknya, kata bendanya. Tapi nggak boleh kita itu mengeksplanasi istilahnya pakai kata ganti orang gitu ya, nggak boleh seperti dia, mereka. Karena apa? Kata ganti orang itu hanya bisa kita buat ya ketika kita menulis cerita ya kan. Kalau cerita ya kita buatlah kata ganti orang, kita buat nama orangnya seperti itu. Beda dia dengan eksplanasi. Ya, kalau di cerita novel, cerpen, pokoknya yang berkaitan dengan sastra, ya pastilah pakai ia, dia, mereka gitu kan. Nah, jadi paham ya nak? Nah, jadi maksudnya kata benda itu adalah objek atau fenomena yang akan dijelaskan, ya, akan dieksplanasikan. Kalau tadi gempa Aceh ya udah berarti tentang gempa Aceh, itu tentang gempa. Itulah dia kata benda, kata bendanya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita boleh baca teks, kita cari ya. Kita cari dulu contoh-contohnya. Teks mana ya mau kita telaah ya, biar anak-anak saya tambah pinter, Masya Allah. Biar tambah pinter, biar tambah mudah dalam menelaah suatu teks. Tadi gempa bumi udah. Coba kita ini ya, banjir ya, tentang banjir ya. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi, bergerak menuju ke laut dengan membentuk alur-alur sungai. Alur-alur sungai ini dimulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, bisa daerah pegunungan, gunung, atau perbukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut.
Secara sederhana, segmen aliran air sungai itu dapat kita bedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Di daerah hulu yang biasanya terdapat di daerah pegunungan, gunung, atau perbukitan. Lembah sungai sempit dan potongan melintangnya berbentuk huruf V. Di dalam alur sungai banyak batu yang berukuran besar dari runtuhnya tebing, dan aliran air sungai mengalir di sela-sela batu tersebut. Air sungai relatif sedikit, tebing sungai sangat tinggi, terjadi erosi pada arah vertikal yang dominan oleh aliran sungai. Di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung, atau kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi, terjadi erosi pada arah horizontal, mengerosi batuan induk. Dasar alur sungai melebar dan di dasar laut sungai terdapat endapan sungai yang berukuran butir kasar. Apabila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur, tetapi air sungai tidak melewati tebing dan keluar dari alur sungai. Di daerah hilir umumnya merupakan daerah daratan, alur sungai lebar dan bisa sangat lebar dengan tebing sungai yang relatif sangat rendah dibandingkan lebar alur. Alur sungai dapat berkelok-kelok seperti huruf S yang dikenal sebagai meander. Di kiri dan kanan alur terdapat dataran yang secara teratur akan tergenang oleh air sungai yang meluap sehingga dikenal sebagai dataran banjir. Di segmen ini terjadi pengendapan di kiri dan kanan alur sungai pada saat banjir yang menghasilkan dataran banjir. Terjadi erosi horizontal yang mengerosi endapan sungai itu sendiri yang diendapkan sebelumnya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Paragraf pertama, teks di atas merupakan bagian-bagian pernyataan umum. Paragraf kedua merupakan bagian deretan penjelas dan paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Nah, jadi ini tergolong eksplanasi karena ini mengungkapkan sebab akibat bisa terjadinya banjir. Kita lihat secara kronologisnya. Banyak sekali kalau secara kronologis ya. Dari konjungsi ini sampai ya kan? Terus juga ada tadi bergerak menuju, ini kata-kata proses ini kan, menuju ke laut. Nah, menuju ke laut ini juga secara tersuratnya ini juga kronologis ya. Terus juga tadi ada ya contohnya. Nah, pokoknya itulah contohnya. Cuman kalau di sini kayaknya nggak terlalu terlihat ya eksplanasinya. Nah, coba kita cari lagi teks yang memang dia terlihat eksplanasinya ya. Bolehlah kita ulangi teks ini. Kita cari sama-sama ya. Ya. Nah, ini demonstrasi massa. Ini kan seru kan? Nah, sampai sekarang pun ada demon-demon ya nak ya. Bukan demon-demon massa ya, beda ya. Nah, ini akhir-akhir ini merupakan adalah keterangan waktu. Ini keterangan waktu, bukan konjungsi. Paham ya, beda ya. Lalu kata terjadi ini bisa dikatakan eksplanasi, sebab akibat, paham ya? Terjadi, hubungan sebab akibat juga bisa sih. Nih, hampir setiap waktu. Ini juga keterangan waktu, paham ya? Seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab, ini kata penyebab, kata dasarnya adalah sebab kan? Sebab merupakan konjungsi kausalitas. Nah, berarti ini ada proses kausalitasnya, penyebab. Nah, lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif terendah.
Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang bisa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkinan yang terjadi di hadapannya. Nih, kecil. Kalau seorang bayi merasa lapar, ya karena namun kita sama-sama mencari ya. Nih ada kata sebab. Pada umumnya teman saja sudah bicara. Nah, ada kata karena. Kata karena merupakan konjungsi dari kausalitas, adanya hubungan sebab akibat. Kita cari lagi ya. Nah, ini lagi ada kata karena. Paham ya? Lalu ada kata kemudian. Kata kemudian ini merupakan konjungsi waktu atau kronologis. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi ini keterangan waktu. Keterangan waktu bukan konjungsi ya. Jadi beda. Ini juga keterangan waktu pada tahun 1997 sampai 1998 juga keterangan waktu ya. Upaya padahal justru yang terjadi hampir demikian pula jika kita melihat kembali kondisi sangat akrab. Nah itu tadi ya contohnya ya. Nih sebab. Nih kata sebab ada. Nah itu ya tadi ya contohnya ya, udah jelas lah ya. Udah saya contohkan. Nanti kalau ujian gak ada alasan lah nggak tahu ya kan. Orang gampang kok, bukannya susah. Yuk kita lanjut ya. Belum. Nah, gempa Aceh nih coba. Gak apa-apa lah ya, kita cari di sini ya. Ini tadi Ustazah bilang keterangan waktu pada pukul 07.58 WIB. Ini juga keterangan waktu, bukan konjungsi ya. Nih, terus waktu dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, boleh nanti ditandai ya. Ini juga apa? Keterangan waktu. Oh ya, terus kalau yang tadi kan demonstrasi massa, kan tadi kalau eksplanasi dia nggak boleh pakai kata ganti orang kayak dia, mereka. Berarti apa yang dijelaskan di situ? Objeknya apa? Kata bendanya adalah demonstrasi. Kalau ini kata bendanya apa nak? Inilah fenomenanya lah, kata bendanya adalah gempa. Nih akibat. Nih ini juga ya. Secara tersurat menunjukkan adanya sebab akibat, adanya hubungan kausalitas. Nih, pada penghujung tahun 2004. Nih, juga keterangan waktu. Nih akibat. Nih kata akibat juga bisa.
Nah, itu tadi contohnya ya, udah jelas lah ya. Nah, nanti ada nanti tugas akhir, tapi ini nanti ya, minggu depan lah mungkin saya kasih. Ada nanti mungkin tugas akhir namanya TMTT. Jadi tugasnya itu bolehlah dikumpulkan 2 hari, 3 hari, nggak apa-apa. Kita akan memproduksi teks eksplanasi. Arti memproduksi itu kita akan membuatnya, nak. Kita akan membuat teks eksplanasi yang mana eksplanasinya tersebut sudah sesuai struktur serta kaidah bahasa, ya kan? Nah, kita pelajarilah dulu bagaimana lah cara kita menulis eksplanasi. Ternyata ada pola-pola yang harus kita perhatikan dalam membuat teks eksplanasi. Ada pola, pertama itu pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Boleh ya, kalau sebab akibatnya saja boleh. Dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik, akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Ini maksudnya pola pengembangan sebab akibat yang menggunakan konjungsi-konjungsi kausalitas itu tadi. Misalnya contoh ini. Nah, ini kan sebabnya, boleh mau kalian jelaskan sebabnya dulu atau mau kalian buat akibatnya dulu juga boleh. Ini kan sebabnya adalah gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Akibatnya apa? Nih, mengakibatkan puluhan orang meninggal, boleh. Atau boleh ini letaknya di atas. Misalnya puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan karena gempa bumi yang melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Itu boleh dibalikkan, terserah kalian. Ini pola yang pertama, boleh kalau kalian membuat, ya. Mana enaknya aja. Lalu ada pola pengembangan yang kedua, yaitu pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses inilah dia yang menggunakan ditandai dengan kata-kata konjungsi. Nih, proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu atau berurutan dari suatu kejadian ataupun peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Nah, ini jadi kalau kalian mau buat pengembangan pakai proses, inilah dia anak langkah-langkahnya. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Kedua, membagi proses tersebut menjadi tahap-tahap kejadian. C, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Ini maksudnya gini loh, kita membuat perincian-perinciannya itu apa-apa saja yang terjadi, poin-poinnya dulu. Ya, pertama ada orang yang luka-luka, detik-detik terjadinya misalnya gempa bumi, lalu proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Nah, tahap-tahap kejadian contohnya ini, kayak inilah. Nih pada bulan keempat, ya kan? Terus itu pada apa? Mulai, kata mulai dalam bulan kelima. Ini ada keterangan waktu dan ada konjungsi waktu. Paham ya? Selama bulan keenam, ya. Setelah 7, setelah ini kan juga konjungsi. Setelah 7 bulan baru dia keterangan waktu. Lalu selama bulan ke-8 dan ke-9 lemak ditimbun di bawah kulit sehingga. Kata sehingga ini pun kausalitas ini, ya kan? Nih. Nah, siap. Kata siap ini juga konjungsi. Ya, jadi paham ya anak-anak ustazah. Jadi ustazah rasa cukup lah ya, nanti bisalah kita udah membuat teks eksplanasi ini. Ya, gampang kok buatnya. Yang penting kalian tahu aja fenomenanya itu apa ya. Nanti, tapi ini tugasnya nanti, jangan dikerjakan sekarang. Nah, jadi anak-anak ustazah rasa cukup lah pembahasan kita tentang struktur, tentang kaidah bahasa, tentang pola pengembangan dari teks eksplanasi. Mudah-mudahan apa yang ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk ananda sekalian ya, dan mudah-mudahan anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.